Halo, Halo. ketemu lagi teman-teman di Ruang Ngobrol. Mungkin ini agak udah lewat ya, Riz ya, beberapa Belum lama lah. Ya, tapi belum lama, masih hype-nya masih kerasa. Ini tentang sekali lagi kita ngobrolin zombie. Waktu itu udah ngobrolin Resident Evil yang Iya, kalau kalian nonton kalian pasti ngerti. Saya gimana sama zombie. gitu. Jadi ini tuh All of Us are Dead Iya. gitu. Ini kalau langsung aja ya kita ke ngobrolinnya, bahwa kalau aku sendiri nonton langsung maraton kan. Iya. 2 atau 3 hari gitu. Nggak kuat sih sebenarnya maraton nonton secara keseluruhan. 12 episode ya? 12 12 episode. Satu gitu. episode 1 jam. 1 jam, sekitar 1 jam gitu. Aku sih seneng ya konsepnya seneng. Dan Korea tuh kan sejak pertama kali aku nonton Train to Busan, itu tuh udah seneng karena meskipun sederhana, standar, tapi semua elemen zombie yang seharusnya muncul itu dimunculkan. Iya. Ruang terbatas, keadaan yang semakin genting ya, standar lah. Train to Gitu. Busan itu memang film zombie yang works banget. Ya. Dia checklist downrank banget lah buat film zombie. Betul. Plus dapat kedalaman cerita soal drama. Ya. Nah, itu yang kuatnya Korea di situ. Iya, biasanya itu Mas yang hilang di film-film zombie itu biasanya cuman fun aja Ya, kayak ya fun, survive, Ah, kayak gitu aja sih gitu. kalau saya pribadi takut nontonnya film zombie. Makanya ini All of Us Are Dead ini Mas bagus nonton sampai selesai. Iya, Saya iya. nggak sampai selesai. Bagus, konsepnya bagus, saya suka, tapi saya ketakutan di tengah jalan. Jijik tuh, bukan takut, jijik. Betul. Kalau orang Jawa bilang gila nih ya. Gila nih ya. Kingdom Gila saya nih. sampai tamat loh. Nah, Ini nggak bisa. Betul. Oke, kemudian setelah Train to Busan ada juga film Alive kalau nggak salah, itu yang terjebak di apartemen kalau nggak salah, itu konsepnya zombie juga. Nah terus Kingdom tadi di yang- zaman kolosal. Yang memang itu game changer banget Game changer sih banget, buat game changer banget. buat genre zombie, Yap. terutama di Asia. Betul sekali. Gila banget emang. Sampai ada berapa? 2 season 1 Dua movie ya? season, satu spin-off movie. Spin-off movie. Oke, Kingdom Asian Kingdom atau apa sih? Asin of North. North. Nah, oke. nanti kita bahas itu someday lah. Oke, sama Sama komiknya, Komiknya kebetulan inspirasi udah komiknya. terbit di Indonesia. Nanti kita Betul. bahas. Nah, lanjut ke All All of of Us Are Dead. Ini kan sudut pandangnya tuh anak SMA. Iya. Mungkin yang nonton juga ada kayak kerasa cheesy, kayak drama, kayak sinetron gitu, Riz. Mungkin karena ya mau gimana lagi, anak SMA tuh ya konfliknya begitu, Iya. gitu kan, suka-sukaannya segala macam. Nah, satu hal yang paling menarik adalah memang skalanya tuh besar ya. Iya. Sebagai serial, skala produksinya besar, dan ini tuh kayak ini, Riz. Aku pribadi tuh ngerasain 2 hal. Yang pertama adalah biasanya kita nonton zombie itu dalam format film, kalaupun serial ya kayak Kingdom itu, tapi Atau Walking Dead. atau Walking Dead gitu kalau US-nya. Tapi maksudku ini kan selama 12 episode itu juga kita tuh ngerasain, bisa dibilang elemen yang komplit, karena kalau secara film layar lebar utuhan 1,5 jam atau 2 jam gitu, kita ngerasa banyak karakter yang belum terceritakan. Nah kalau ini tuh semua terceritakan dan bergeser. Tadinya nggak ada polisi, terus ada polisinya diceritakan, habis polisi nanti ketemu militer, ada camp karantina, militernya sendiri seperti apa, keputusan-keputusan yang harus diambil, Iya. secara negara seperti apa, misalnya kayak gitu. Jadi ini kan hal-hal yang seringkali nggak tersentuh kalau di film, Iya, karena durasi. durasinya terbatas. Nah itu jadi komplit di sini, meskipun karakternya banyak dan saling terpencar-pencar, tapi semuanya terceritakan. Itu yang pertama. Jadi aku ngerasa puas, komplit Iya. gitu loh. Kayak nonton bioskop tapi 12 jam. Jadi Iya. kan kayak Udah belajar. Jadi memang bagusnya series itu kan kita bisa dapat sesuatu yang komprehensif. Kadang dragging. kadang dragging, betul. Tapi itu kan memang kepentingan karakterisasi ya. Membangun karakternya segala memang ya series tuh kita nggak bisa expect dar skala gede kan. Iya, betul. Karena mereka storytellingnya yang dikuatin. Beda Iya. sama film-film zombie yang dikuatin adalah elemen funnya. Mau Resident Evil, terus Army of the Dead, terus World War Z. World War Z. Itu semua kan kita itu kayak bener-bener adrenalinnya Iya, dipers. dipacu terus. Iya. Ya, Kalau series yang dipacu adrenalinnya juga, cuman kadang-kadang patah sebentar Ya. karena kita harus berhenti. Ya.
Nah, itu ada dia. jokes atau ya. Kalau ini ada romansnya antar siswa SMA Ya karena ini. settingnya SMA. Betul. Kalau nggak ada romance, ya nggak masuk Ya nggak akal. masuk akal. Dan kita kan udah sering ya disuguhi film atau cerita zombie yang karakternya mature kan, maksudnya ini dewasa. yang Bahkan Kingdom pun dewasa kan gitu. Jadi ya udah ini tuh kesempatan kita ngelihat dari sudut atau merasakan dari sudut pandang lain aja sih. Iya. Gitu. Terus yang kedua yang menarik teman-teman bahwa All of Us Are Dead ini zombinya kan ketahuan asal mulanya, langsung ya. meskipun agak nggak logis bahwa ini zombie kan di-create oleh seorang guru sains yang memang kuliahnya studinya emang di mana sih, pokoknya di luar Korea lah gitu. Akhirnya bisa menciptakan virus yang dia sendiri nggak expect akan jadi seperti zombie kan. Pengennya kan menambah hormon apa sih dalam tubuh yang kalau kita maksudnya kan buat anaknya yang dibully kan. Maksudnya buat anaknya yang dibully supaya tumbuh keberanian kan gitu. Ternyata keberanian itu belok, sel-selnya termakan gitu kan. Jadinya berani sih. Iya, berani dalam tanda kutip ya. Nah, yang menarik adalah ternyata ada orang-orang yang bisa lolos dari gigitan zombie. Artinya dia jadi zombie tapi tetap berpikiran utuh, tetap berkepribadian utuh, tapi jadi a new breed of human gitu. Jadi memang jadi manusia baru yang punya super strength, super hearing, super healing gitu. Jadi memang tujuannya sebenarnya ini kan. Si profesor ini, guru sains ini menciptakan virus kan tujuannya supaya anaknya itu bisa survive terhadap bully yang terjadi gitu. Nah, tapi malah jadi chaos kan, jadi bencana. Nah, ini menarik karena ada sepanjang seri mungkin ada berapa ya? Tiga karakter yang memang berhasil survive. Nah, kuncinya survive adalah memiliki keinginan untuk survive yang lebih tinggi dari apapun. Nah, itu dia. Jadi ada karakter yang memang pembuli dan ingin membunuh salah satu siswa dan dia berhasil melampaui rasa takutnya dan kemudian bisa jadi ingatannya tetap utuh. Terus yang satunya lagi karena logikanya sangat kuat, maka dia bisa nggak terpengaruh oleh itu. Yang satu lagi karena dia korban bully, video tentang dia telanjang itu akan terposting di jam-jam tertentu gitu. Terus dia berkeinginan kuat semua HP yang nantinya berpeluang untuk nge-share itu karena udah di timing, di timer gitu. Itu dia harus menghancurkan itu. Jadi dia kegigit zombie masih tetap bisa survive, tapi setelah mereka kegigit dan jadi zombie itu, zombie lain juga menganggap dia salah satu bagian dari zombie, jadi nggak dimakan lagi gitu. Tapi itu kan yang aneh Mas ya, nggak biasa. Jadi kan ini kok kayak jadi super villain gitu loh. Maksudku jadi akhirnya kalau yang aku tangkep ya, aku kan nggak nonton sampai selesai ya. Yang aku tangkep adalah ujung-ujungnya ini bukan film zombie, zombinya cuma katalis aja. Meskipun masif ya. Iya, maksudnya zombinya itu bagian dari cerita yang nggak cuma sekedar buat menakut-nakuti, nggak sekedar cuma buat bikin orang adrenalin terpacu, tapi buat ya emang zombie ini ada ceritanya. Iya. Pengantarnya. Ada pengantarnya untuk yang lebih besar lagi. Nah, itu seru ya. Iya, ini sendiri kan kita berdua sih kelihatannya memang bener ini dari webtoon ya. Nah, cuma nggak baca karena memang langsung Netflix-nya aja. Dan kalau ini dibilang season 1, tadinya aku skeptis kan. Season 1 orang ini kan tentang zombie. Kalau udah selesai udah survive mau ngapain lagi gitu. Beda sama Kingdom ya, yang emang endingnya bener gantung banget. Kan belum selesai. Iya, karena gitu. belum selesai. Nah, ini kan sebenarnya udah survive, udah selamat, tapi keberadaan orang-orang yang new breed ini tadi, ini kan juga menjadi menarik untuk diceritakan karena suatu kota yang tadinya dipenuhi banyak zombie itu yang kemudian dinetralisir dengan bom. Di situ ternyata setelah semua zombie mati, masih banyak orang-orang yang itu tadi survive itu tadi yang zombie tapi manusia gitu. Nah, itu yang mungkin gitu loh. Nah, yang menarik Mas, banyak sebenarnya kan anak SMA melawan zombie ini kan bukan hal yang pertama ya. Kan kasihan ya sebenarnya. Nah, maksudku dulu itu ada komik, aku kan banyak lihat di teman-teman yang membandingkannya dengan komik Jepang, anime Jepang.
judulnya High School of the Dead. Aku lupa sih. Aku tuh punya komiknya itu di atas pernah sana. dengar sih kayaknya. Itu di atas sana. Iya. Harusnya tadi aku bawa turun ya. Aku baru keinget pas kita ngobrol tengah-tengah ini. High School of the Dead tuh, nah ini yang ingin aku sampaikan adalah dari ceritanya, karena aku nggak nonton sampai tamat ya. Jadi dari ceritanya Mas Bagas, apa yang ada banyak elemen yang sama dari High School of the Dead dengan dengan apa namanya, dengan ini All of Us Are Dead ini. Ngomong-ngomong judulnya juga mirip. Iya kan? The Dead-nya. Iya, All of Us Are Dead sama High School of the Dead. Sayangnya High School of the Dead nggak tamat. Mati pengarangnya. Jadi dia udah selesai gitu aja. Nah, terpaksa ya. Elemen-elemen yang mirip itu adalah bagaimana mereka dari sekolah, kemudian keluar, kemudian bertemu dengan pasukan pertahanan dan lain sebagainya. Itu kan mirip ya. Dan itu works kalau emang ceritanya panjang. Ada ruang untuk menceritakan jadi itu. Kalau ada teman-teman yang merasa ini mirip, ya mirip. Dari segi kerangka ceritanya. Tapi intinya berbeda. Karena ini beneran pure pengen survive dari zombie, beda sama yang ini yang ada kedalaman cerita yang jauh lebih tinggi daripada cuma sekedar zombie itu sendiri. Betul. Makanya kalau ada yang bilang apakah ini sama? Iya, kerangkanya doang sama. High School of the Dead sama All of Us Are Dead. All of Us Are Dead. Cuman fundamentalnya jauh berbeda. Nah, baru keinget juga Riz dengan obrolanmu barusan tuh, sebenarnya Umbrella Corp di Resident Evil kan pengennya kayak gini ya, menciptakan senjata biologis kan, baru, yang berdasarkan virus T-virus? T dulu. Ya? Kemudian kan jadi G, jadi macam-macam lah ya. Macam-macam gitu, ada ya, artinya semua produk zombie yang di Resident Evil itu sebenarnya produk gagal. Mereka inginnya jadi Wesker itu yang berhasil ya? Wesker berhasil tapi gagal, Mas. Karena betul. kan kemudian kesadarannya hilang juga akhirnya. Betul. Nah, itu juga sih. Jadi memang zombie ini karena tidak lagi punya rasa takut dan rasa sakit, jadinya senjata biologis yang memang bagus sekali sebenarnya. Kayak gitu. Dan diharapkan kan mereka masih punya kesadaran. Nah, yang ini yang kemudian dikulik kalau dipikir-pikir mungkin emang root-nya semua film zombie itu ya Resident Evil sih. Root-nya ya. Sebenarnya enggak, masih ada yang jauh. Root film zombie yang eksperimen, yang skalanya kena lah gitu loh. Karena kan ujung-ujungnya ini eksperimen juga, walaupun skala kecil ya. Dan tidak diharapkan untuk seperti itu. Iya, jadi kalau di All of Us Are Dead ini, Riz, zombie ngigit manusia. Kalau manusianya nggak kuat, nggak punya semangat hidup yang tujuan yang solid dan valid, kuat gitu, dia ya udah jadi zombie juga. Tapi kalau yang kuat kan dia bisa survive tadi. Nah, kalau yang survive ini gigit orang lagi, kemungkinan yang digigit ini bisa survive lebih tinggi lagi. Gitu kan. Gitu. Jadi memang konsepnya sih seperti itu gitu. Jadi memang yang sudah jadi zombie tapi masih ingatannya utuh, dia butuh makan juga. Makannya adalah ya makan hewan hidup atau makan manusia lain. Nah, yang dimakan ini, manusia lain ini bisa mati, bisa survive jadi manusia baru lagi, atau bisa jadi zombie lagi. Rule-nya ribet banget ya? Ya, betul. Tapi itu kan menjadi kayak turunan-turunan ini asik, gitu. Seru karena rule-nya nggak cuma sekedar kamu mati jadi zombie. Sebenarnya kita ngomongin serial, sesuatu yang menceritakan zombie tapi ngomongin manusia itu kan ada di Walking Dead ya. Iya. Cuman dan kan itu panjang juga. Walking Dead itu maksudku kemudian akhirnya jadi membosankan karena betul. Elemen zombinya udah hilang. Jadinya antar manusia. Kalau ini kan enggak, ini masih yang aku tangkap ya. Betul. Masih berkutat di zombie-zombinya itu. Betul. Dan walaupun menurut cheesy ya, maksudnya gimana kamu bisa survive karena semangat itu kan cheesy banget ya. Cheesy banget. Tapi yang diinginkan dari pembuat obatnya kan emang itu. Jadi memang in a way obatnya works, tapi efek sampingnya kacau. Iya, betul. Jadi secara narasi masih masuk karena secara kenyataan memang si profesor ini atau guru sains ini kan hanya melihat cukup banyak sampel di mana tikus-tikus terjebak karena dikejar kucing, jadi terpojok. Banyak tikus yang mati di tangan digigit kucing, terus ya entah itu dimakan, entah itu dibiarin aja. Tapi beberapa tikus berhasil survive karena somehow tikus itu ngerasa udah berontak aja gitu. Akhirnya dia lompat, nyakar kucing, gigit kucing, kucingnya lari. Pengennya obat ini tuh menjadikan manusia tuh seperti itu memuncul. Ya kayak kalau Dragon Ball ada Super Saiyan segala macam kayak gitu. Memunculkan potensi kita agar bisa melawan karena anaknya dibully kan. Betul. Nah, ini yang menarik juga, bullying itu kan
Asia sana, Cina ya termasuk di sini Korea sih. di sini kan nggak ekstrim itu. Ada ya. Cuman nggak digambarkan dengan gitu. Kalau di Korea, di Jepang, di Cina itu sampai kan bikin bunuh diri. Digambarkan dengan sangat serem kan. Banyak komik, banyak film, banyak yang menceritakan tentang itu. Makanya ini adalah ada satu kritik sosial yang nyentil, yaitu kamu nek bully orang, kamu nanti bapaknya ngamuk. Ya, nanti bapaknya bikin obat tuh. Kan itu seru ya. Jadi layernya itu banyak. Jadi intinya dari serial ini adalah kalau ada yang mau membuli orang, cari tahu dulu silsilah keluarganya. Kalau saintis jangan. Tapi kan sampean mau ngomong serius loh. Oke, kayaknya itu aja series tentang All of Us Are Dead. Teman-teman yang jelas rekomen ya. Ya, yang belum nonton silahkan nonton, asal kuat dengan jijik-jijikan. Nah, kalau saya tertarik konsepnya, tapi jijiknya itu nggak kuat. Soalnya bener nek makan tuh kan sampai organ-organ dalamnya betul. merinding gitu. Oke, thank you teman-teman yang udah nonton. Jangan lupa channel ini tuh butuh dukungan kalian untuk bisa berkembang dan ngobrolin banyak hal dengan lebih baik lagi ya. Gitu. Sampai ketemu di konten selanjutnya teman-teman. Thank you.